Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rini Utami, NIM 18302061116. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mempresentasikan pengkajian artikel pada mata kuliahan kajian masalah pendidikan matematika UIN Raden Fatah Palembang. Langsung saja kepada artikelnya. Untuk artikel yang pertama, berjudul Matematika dalam Seni Kontemporer dan Desain sebagai Alat untuk Pendidikan Matematika di Sekolahan. Pengarang Dietmar Guderian. Tujuan untuk menunjukkan kepada para pengungsi, dewasa, anak-anak, dan anak-anak adat bahwa negara asal pengungsi juga memegang budaya tinggi seperti negara-negara Eropa. Beberapa ungkapan landasan teori yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teori galeri Dr. Nana Prosenerz mempresentasikan karya seni yang menangani bahaya karya seni Herman de Verts NL menunjukkan dua kali ketidakmampuan manusia untuk menciptakan bahaya dan kemampuan untuk menggunakan metode aleatorik. Letak originalitas penelitian ini menggunakan 4 vernissage publik dan 3 lebih lama dari kongres yang menjalankan pemeran pemberian gambaran yang baik kepada anggota ICME dan warga negara. Rumusan masalah, bagaimana menggunakan seni dan desain di sekitarnya untuk membuka pintu ke matematika tingkat tinggi, budaya, dan terutama budaya negara asal pengungsi. Bagian isi, untuk menjawab pertanyaan, riset menggunakan penelitian berpacu pada penelitian terkini untuk mendapatkan informasi yang aktual. Eksperimen yang dibuat dikategorikan belum berhasil. Contoh eksperimen yang tidak berhasil, mata pelajaran baru dan menarik bagi para guru, masyarakat umum, dan terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang budaya rendah karena asal sosial, ekonomi, atau geografis mereka. Itulah mengapa sebagian besar pekerja grup dijalankan di luar sektor kongres. 3 galeri komersial penting di Hamburg mempertunjukkan pameran yang menyertai grup diskusi. Autor tidak membahas penyebab dengan terperinci. Kesimpulan, tidak menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjawab semua pertanyaan. Letak kontribusi terbesar dari penelitian ini adalah di bagian isi, dikarenakan tidak mencantumkan bagian pendahuluan dan kesimpulan yang jelas. Masalah peneliti belum terselesaikan. Letak kelemahan dalam penelitian yaitu tidak menjelaskan secara detail, tidak ada pendahuluannya, dan bagian kesimpulan lebih mengarah ke diskusi, dan tidak mencantumkan referensi. Untuk artikel yang kedua, berjudul Pendekatan Mengajar Membalik dengan Aljabar Perguruan Tinggi, Keuntungan Kognitif dan Non-Kognitif. Penulis Maksima J. Aslanjadu. Tujuan untuk melihat keadaan keuntungan kognitif dan non-kognitif dari menggunakan pendekatan pengajaran terbalik FTA dengan membandingkan dengan pendekatan kelas tradisional TCA dalam penyampaian topik. Ungkapan beberapa landasan teori yang digunakan adalah tidak menggunakan teori karena jurnal tersebut lebih mengarah ke analisis suatu uji coba. Letak originalitas, penelitian ini menggunakan
Sebuah desain kuis eksperimental dengan replikasi switching digunakan dengan 55 mahasiswa baru dari 2 kelas utuh yang sebanding dengan dari College of Education De Salle University Manila selama semester pertama tahun ajaran 2014-2015. Rumusan masalah: bagaimana keuntungan menggunakan pendekatan pengajaran terbaik FTA dengan pendekatan kelas tradisional TCA? Untuk menjawab pertanyaan riset, penulis menggunakan penelitian desain kuis eksperimental dengan replikasi switching dengan 55 mahasiswa baru dari kelas utuh yang sebanding dari College of Education de La Salle University Manila selama semester pertama tahun ajaran 2014-2015. Eksperimen yang dibuat dikategorikan sudah berhasil. Contoh eksperimen yang sudah berhasil: keuntungan kognitif seperti kemampuan berpikir kritis yang lebih baik, peningkatan prestasi, dan keuntungan belajar yang signifikan di setiap topik seperti yang terlibat dari hasil uji T untuk sampel dependent dan independent umumnya mendukung FTA. Selain itu, penggunaan FTA menghasilkan keuntungan non-kognitif seperti peningkatan sikap siswa terhadap matematika dan kerjasama yang lebih besar di antara mereka. Mereka tampak lebih termotivasi, percaya diri, santai, bertanggung jawab, dan aktif dalam belajar ketika dihadapkan pada pendekatan pengajaran yang terbalik. Autor membahas penelitian dengan FTA, siswa belajar konten baru sebelum kelas dan online dengan metode menonton video, ceramah, website, dan presentasi PowerPoint yang disediakan oleh guru. Selama kelas tatap muka, mereka diminta menjawab apa yang dulu merupakan pekerjaan atau tugas dan beberapa materi penilaian, baik secara individu maupun kelompok untuk menguji pemahaman mereka terhadap pelajaran. Meskipun guru tidak memberikan pelajaran awal secara langsung, dia membimbing siswa di kelas. Kapanpun diperlakukan TCA dilakukan dengan guru menangani diskusi kelas pada topik yang sama persis. Setelah itu, siswa diberi tugas atau pekerjaan rumah untuk menyerahkan dan didiskusi pada pertemuan berikutnya. Kesimpulan cukup dibahas dengan baik dan cukup menjawab pertanyaan yang diajukan oleh riset, dan autor memberikan solusi dari semua kendala yang dialaminya. Letak kontribusi dari penelitian adalah pada bagian kesimpulan dan isi, karena autor menjelaskan secara terperinci bagaimana langkah eksperimen dan menunjukkan hasilnya dengan jelas. Letak kelemahan dalam penelitian yaitu kurangnya referensi dan landasan teori menurut para ahli, sehingga kurang meyakinkan hasil dari eksperimen. Tidak mencantumkan referensi di dalam jurnal. Untuk artikel yang 3, yaitu berjudul Sounding Mathematics, bagaimana mengintegrasikan matematika dan musik menginspirasi kreativitas dan inklusi dalam pendidikan matematika. Penulis Caroline Hilton dan Marcus Wolfjacek. Bagian pendahuluan, tujuan untuk melihat seberapa fokus prinsip-prinsip yang mendasari pendekatan terpadu untuk pengajaran matematika dan musik konteks tugas. Ungkapan beberapa landasan teori yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan teori menurut Leone Burton. Pemikiran matematis adalah matematis bukan karena ia berpikir tentang matematika, tetapi mereka operasi yang di atasnya adalah operasi matematika. Burton pada tahun 1984.
halaman 36, mengutip Hans Tedfer, Burton menyatakan bahwa pemikiran matematika bergantung pada pengenalan pola, iterasi, dan pengulangan proses yang ditemukan tidak hanya dalam matematika, tetapi juga dalam musik dan seni. Misalnya, dalam karya Beach and Isser, untuk menyebutkan dua. Tujuan yang ingin dicapai untuk menuntut anak-anak agar mengeksplorasi pertanyaan dan hubungan matematika dengan cara yang berantakan dan seringkali sembarangan dalam upaya untuk memahami apa yang mereka temukan. Letak originalitas melibatkan dengan sejumlah kegiatan dari Comenius Project, EMPM, Sounding Ways into Mathematics 2013-2016. Rumusan masalah, mengapa keterkaitan antara musik dan matematika itu begitu menarik? Untuk menjawab pertanyaan, riset penulis menggunakan penelitian menurut Leon Burton, pemikiran matematis adalah matematis bukan karena ia berpikir tentang matematika, tetapi karena operasi yang di atasnya adalah operasi matematika. Mempelajari matematika yang akan menuntut anak-anak untuk mengeksplorasi pertanyaan dan hubungan matematika dengan cara yang berantakan dan seringkali sembarangan dalam upaya untuk memahami apa yang mereka temukan. Eksperimen yang dibuat dikategorikan tidak berhasil. Contoh eksperimen yang tidak berhasil adalah penelitian karya Beach and Isser untuk menyebut dua matematika dengan cara yang berantakan dan seringkali sembarangan dalam upaya untuk memahami apa yang mereka temukan, mengeksplorasi matematika dan musik bersama dengan cara yang saling berhubungan, di mana sulit untuk mengidentifikasi di mana musik berakhir dan matematika dimulai. Misalnya tampaknya masuk akal. Autor tidak membahas penyebab tidak berhasilnya penelitian. Kesimpulannya, peneliti ini terhadap jurnal sangat terperinci karena kan peneliti sudah menjawab pertanyaan dengan jelas. Letak kontribusi terbesar dari penelitian adalah pada bagian isi, karena sudah menjelaskan secara merinci apa sebab dan akibatnya dari penelitian ini. Masalah peneliti semua sudah terselesaikan. Letak kelemahan, kurangnya terperinci dalam menyampaikan hasil penelitian serta kurangnya landasan teori pada para ahli. Referensi belum bisa dikatakan up to date karena referensi yang digunakan terakhir pada tahun 1984 dan yang terakhir pada tahun 2015. Untuk artikel yang terakhir yaitu berjudul Hari Penelitian Karir Awal di ICME 13. Penulis Gabriel Kaiser, Thorsten Sichner, dan Armin Justin. Tujuan untuk memajukan pemahaman mereka tentang penelitian ilmiah dan memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan lebih dari 40 ahli internasional dalam pendidikan matematika. Ungkapan berapa landasan teori adalah tidak menggunakan landasan teori. Letak originalitas jurnal tersebut lebih mengarah ke bentuk penelitian sebuah masalah yang akan dibahas secara pertemuan bersama para ahli dari berbagai negara. Tidak ada rumusan masalah, eksperimen yang dibuat dikategorikan belum ada hasilnya. Kesimpulannya, penelitian ini adalah akan memberikan kontribusi pada pembentukan struktur promosi perusahaan penelitian karir awal di tingkat ICME dan ICME berikutnya. Letak kontribusi terbesar dari penelitian adalah pada bagian pembuka, karena sudah menjelaskan bahwa akan mengadakan acara khusus di Kongres Internasional Pendidikan Matematika ke-13 di Hamburg, Jerman pada tanggal 24 Juli, Hari Penelitian Karir Awal ECRD ICME 13. Letak kelemahan dalam penelitian yaitu belum ada kesimpulan dari para peneliti. Tidak ada referensi dalam jurnal. Itu tadi penjelasan pengkajian artikel pada jurnal.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.